Estimasi biaya itu memperkirakan biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, estimasi biaya itu ada cara yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Karena kita lagi ngomongin di dunia kuliah, kita lagi persingkat, kita tuh nggak bisa yang kualitatif. Kalau yang kualitatif, tanpa hitungan, teman-teman, kalian harus langsung visit ke pabrik tersebut. Kalian ikuti mulai dari aktivitas pertamanya itu gimana, terus nanti diamatin satu-satu per aktivitas-aktivitasnya itu. Ada nama engineering, ada analisis akun dan konferensi. Kita nggak perdalam kok yang kualitatif. Nah, yang akan kita kenal itu rumus-rumus. Jadi makanya namanya pendekatan kuantitatif karena kelihatan pakai angka, terukur. Ada rumusnya. Nah, rumusnya itu dua. Yang gampang namanya high-low, yang rumit namanya least square. Kabar baiknya di kelas kalian, nanti yang least square, saya nggak pakai rumus yang ada di sini. Pasti teman-teman sudah atau pernah ngambil mata kuliah statistik ya? Nanti yang least square, saya uploadkan video di YouTube gimana cara penggunaan kalkulator saintifik biar yang rumit itu jadi gampang. Jadi yang akan saya bahas bersama kalian hari ini yang high-low saja. Yang least square, tunggu. Kita nanti saya upload YouTube-nya di Lentera juga. Bentar. Yang kuantitatif itu kurang lebih ada 6 langkah yang akan kita lakukan. Tentukan objek, tentukan cost driver, kumpulin data, terus digambarin dalam bentuk grafik namanya scatter plot, pilih mau pakai yang tadi high-low, yang simple, atau yang least square, yang lebih rumit, terus nanti kita analisa estimasi biayanya ketemu berapa. Contoh soal yang ada di chapter ini. Nah, ini contoh soal. Kita sudah ngumpulin data biaya, ceritanya di sini. Ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Saya akan mengajarkan cara yang pertama dulu namanya yang gampang itu high-low method. High-low, namanya aja high, tinggi, low, rendah. Berarti pilih dari 6 kumpulan 6 bulan data ini. Pilih yang data tertinggi, nanti dikurangi data yang terendah. Nah, terlebih dahulu sebelum memilih, kita harus bisa menentukan mana yang cost driver dan mana yang cost object. Cost driver itu adalah sesuatu yang mempengaruhi, kita simbolkan kalau di dunia statistik, persamaan linear itu hurufnya X. Sekali lagi, cost driver itu sesuatu yang mempengaruhi, simbolkan dengan huruf X. Cost object, sesuatu yang dipengaruhi, simbolkan dengan huruf Y. Kalau saya tanya ya, biaya pemeliharaan mesin sama unit yang diproduksi. Mana cost drivernya? Mana yang X? Mana yang mempengaruhi? Biaya pemeliharaan atau unit yang diproduksi? Yang mempengaruhi biaya, jadi maksudnya yang membuat biaya tambah mahal, membuat biaya tambah lebih hemat, itu biaya pemeliharaannya atau unit yang diproduksinya? Unit. Jadi pertama-tama tentukan cost driver. Tadi ada suaranya yes, scale, unit. Valencia tadi juga ada suaranya pilih apa, kalian? Cost driver, unit juga? Unit. Betul ya. Jadi cost driver sesuatu yang mempengaruhi di sini adalah unit yang diproduksi, simbolkan X. Kemudian biaya pemeliharaan mesin simbolkan dengan huruf Y. Sesuatu yang dipengaruhi, cost object simbolkan dengan huruf Y. Oke. Kemudian kita pindah ke Excel biar bisa step by step lagi. Saya taruh di pertemuan yang sama. Kalian nanti baca di tabnya di sini aja. Saya kasih nama tabnya cost estimation sekarang. Nah, setelah kalian menentukan mana yang cost driver, kalian harus bisa ya. Cost estimation ini sesuatu yang paling gampang di akuntansi biaya semester ini. Jadi, setelah menentukan cost driver yang mempengaruhi dan apa Y, cost object yang dipengaruhi, tadi sudah sepakat ya. Yang mempengaruhi adalah unit yang diproduksi, kemudian yang dipengaruhi adalah biaya pemeliharaan. Bagi yang masih bingung, perhatikan ilustrasi saya. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin tinggi biaya pemeliharaan mesin. Kalau kita produksinya semakin sedikit, maka kemungkinan biaya pemeliharaannya semakin rendah. Nah, jadi biaya itu dipengaruhi oleh unit yang diproduksi.
Makanya unit yang diproduksi itu X mempengaruhi, biaya pemeliharaan mesin itu yang dipengaruhi, hurufnya yang Y. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke rumus. Kemudian, kalau di PowerPoint, kita akan gambarkan dulu scatter plot-nya ya. Ini yang horizontal itu X, yang vertikal ini Y. Kita gambarkan grafiknya biar kelihatan yang tertinggi sama yang terendah. Nah, tapi kalau saya rasa untuk kalian lakukan di dunia perhitungan, apalagi nanti bentuk soalnya multiple choice begitu, kan nggak usah gambar scatter plot. Pilih saja mana yang diwakili, lihat cost driver ya, lihat X ya. X tadi unit yang diproduksi. Mana bulan apa unit yang diproduksi tertinggi, sama bulan apa unit yang diproduksi terendah. Sudah ketemu? Yang X tertinggi berarti bulan? Desember. Desember. Saya pindah ke Excel. X tertinggi Desember ya. Lihat ya. X tertingginya Desember 600. Kalian tahu nggak? Ini tuh persamaan linear. Ada persamaan garis linear Y sama dengan A tambah BX. Saya coba masukkan ke sini. Ketika X-nya 600, Y-nya 26400. Saya masukkan menjadi seperti ini. Apakah teman-teman punya pertanyaan? Jadi ketika X-nya 600, Y-nya 26400. Ada yang punya pertanyaan sampai dimasukkan begini? Lanjut. Berarti titik tertinggi unitnya bulan Desember 600. Titik terendahnya berapa unit? 370 bulan Agustus, Bu. 370 bulan Agustus. Saat 370, Y-nya 19500. Masukkan ke dalam persamaan seperti ini. Kemudian kalau sudah punya persamaannya, kalian lakukan eliminasi. Ketika saya melakukan eliminasi, di sini yang bisa dicoret itu huruf A-nya. Jadi 600 kurangi 370B itu akan sama dengan 26400 kurangi 19500. Nah, seperti ini kalian bisa hitung huruf B-nya. Gimana cara menghitung B? Persamaan aljabar gimana berarti? 6.900 dibagi 230. Oke, saya kerjakan di Excel ya. 6.900 dibagi 230. Kalau misalnya tidak bulat, ini kebetulan bulat. Kalau misalnya nggak bulat, kita sepakati 2 angka belakang koma ya. 2 angka belakang koma. Kita sepakat dulu dari awal. Kalau sudah ketemu B-nya, lanjutkan ketemu A. Caranya mau substitusi ke persamaan yang pertama boleh, atau substitusi ke persamaan yang kedua boleh. Kita masukkan B yang sudah tadi kalian sudah temukan itu. 30 tadi. Nah, dari sini kita bisa ketemu huruf A. Gimana caranya? Ketemu huruf A. Berarti 26400 dikurangi 1800. 18.000. Oh, 18.000 ya, nolnya ketinggalan, Bu. Kemudian kita ketemu huruf A. Ini kebetulan bulat lagi. Kalau nggak bulat, kita sepakati dari awal 2 angka belakang koma. Nah, perhatikan kita kembali ke Excel. B-nya 30, A-nya 8.400. Apakah sama? Dari Excel kita ke PowerPoint. Kalau yang tadi saya ajarkan ke teman-teman itu kan nulis persamaan. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan B-nya 30 dan A-nya 8.400. Kalau nggak suka pakai cara yang tadi, kalau nggak suka yang saya tawarkan tadi pakai persamaan, silakan gunakan rumus. Caranya, biaya tertinggi kurangi biaya terendah. Yang tadi itu loh. 26.400-nya Desember kurangi 19.500-nya Agustus. Terus unitnya Desember kurangi unitnya Agustus. Unitnya Desember 600 kurangi unitnya Agustus terendah 370. Boleh, kalau mau pakai cara itu ketemu 30 juga boleh. Nah, kalau pakai cara ini, pakai rumus ya. Jadi A-nya masukkan tadi, kalau pilih Desember berarti 26400. Kemudian kalikan, kalau pilih Desember, X-nya kan 600. Berarti 26400 kurangi 600 kali B-nya 30 tadi. Ini kalau mau pakai rumus ya. Jadi benar-benar kalian harus menghafalkan rumus ini B dan ini rumusnya A. Kalau saya sih prefer yang persamaan tadi di Excel. Biar kalian nggak usah ada tambahan menghafal-hafalkan rumus lagi.
Nah, selanjutnya persamaan ini dibuat apa? Di sini kan nggak ada. Saya harus tambahkan itu di Excel. Persamaan ini digunakan untuk mengestimasi biaya. Jadi kalau saya tanya, mana sih yang disebut dengan persamaan estimasi biaya? Kembalikan persamaan ini ke persamaan dasar linear lagi. Y sama dengan A tambah BX. A-nya teman-teman ganti pakai hasil yang sudah 8.400 ditemukan tadi. Kemudian B-nya 30 pakai hasil yang tadi sudah ditemukan 30 kalikan X. Inilah yang disebut dengan persamaan estimasi biaya. Gunanya apa? Tadi kita punya data bulan Juli sampai Desember. Kalau kalian ingin tebak bulan depannya lagi setelah Desember, yaitu Januari tahun depannya gitu ya misalnya. Kalian tuh ingin tahu, berapa sih kira-kira estimasi harus menyiapkan uang untuk biaya pemeliharaan mesin di Januari tahun depannya itu berapa? Kalian bisa mengestimasi dengan cara unit yang diproduksi Januari itu berapa. Misal katakanlah unit yang diproduksi Januari itu 450 unit. Masukkan ke persamaan ini. (8.400) tambah 30X, X-nya diganti jadi 450 unit itu tadi. Nah, dari sini teman-teman siap-siap keluar uang buat biaya pemeliharaan mesin. Kalau yang diproduksi 450 unit, berarti teman-teman harus siap-siap keluar $21.900. Misalnya kurang lebih seperti itu. Ini gunanya kalau sudah tahu unitnya, mau tahu Y-nya, Y-nya kan biaya pemeliharaan mesinnya berapa jadi bisa. Nah, dengan adanya persamaan estimasi biaya ini, kita bisa mengestimasi biaya kapanpun saja. Asal kita punya perkiraan X atau unit yang diproduksinya berapa. Kemudian tambahan B itu yang melekat sama X itu disebut dengan variable cost. A yang sendirian nggak melekat sama X itu disebut dengan fixed cost. Kok bisa? Ya, kalau yang B itu kalau X-nya 1, 30-nya kali 1. Kalau kita produksi 2, 30-nya kali 2. Itu kan pengertian biaya variabel ya. Biaya yang semakin tinggi kalau output-nya, unit produksinya juga semakin tinggi. Itu namanya biaya variabel. Tapi kalau yang 8.400, entah X-nya saya isi 0, biaya variabelnya kalau 30 kali 0 kan 0. Tapi biaya 8.400 itu akan selalu ada. Jadi walau kita nggak produksi pun, walau kita produksi sedikit, banyak pun 8.400-nya akan selalu ada. Nah, oleh karena itu A itu disebut dengan fixed cost. Itu yang bisa saya sampaikan tentang estimasi biaya. Ada yang punya pertanyaan? Ini cara yang gampang, yang high-low. Nah, cara yang rumit namanya least square. Daripada kalian YX-nya di sigma terus dikuadratin seperti ini, nanti simak video dari saya ya. Nanti akan bisa menemukan sama, A-nya ketemu ini, B-nya ketemu ini, pakai bantuan kalkulator yang saintifik, teman-teman. Saya tambahkan videonya di Lentera ya kemudian.